Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Baik, saya di sini akan menjelaskan proposal tugas akhir saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Madura. Di sini saya membuat proposal yang berjudul alat penyiraman tanaman otomatis, alat penyiram otomatis tanaman tomat, dan monitoring suhu dan kelembapan tanah berbasis Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu Internet of Things. Istilah Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia ataupun manusia ke komputer. Internet of Things pertama kali dimunculkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 di salah satu presentasinya, Computer and Executive Director of the Auto ID Center di MIT. Seperti itu. Selanjutnya latar belakang dari proposal saya. Di sini kemajuan teknologi merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang ini tanpa teknologi itu kayaknya kurang lengkap hidup ini. Karena kemajuan teknologi bakal berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Semakin ilmu pengetahuan kita tinggi, semakin tinggi juga kemajuan teknologi tersebut. Tomat terus menjadi bertambah disebabkan jumlah penduduk terus semakin bertambah dari tahun ke tahun. Banyaknya di antara manusia mau bercocok tanam supaya kebutuhan mereka terpenuhi. Tetapi kerap kali mereka tidak mempunyai waktu buat menyiram tumbuhan mereka disebabkan memiliki banyak aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi butuh dibuat supaya memudahkan dalam menyiram tanaman. Tanaman tomat sendiri memerlukan kelembapan tertentu supaya buah yang dihasilkan baik. Tanah yang digunakan buat menanam tomat wajib gembur atau lembab serta tidak terdapat pasir. Jadi, alasan mengapa saya mengambil judul ini itu karena disebabkan yang mereka ingin bercocok tanam tapi tidak memiliki waktu untuk menyiram tanaman tersebut. Nah, dibuatlah alat penyiraman otomatis ini supaya bisa bercocok tanam walaupun mereka jauh dari tanaman itu tersebut. Jadi kapanpun dan dimanapun kita bisa menyiram tanaman tersebut. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Di sini rumusan masalah yaitu cuma ada satu. Bagaimana merancang alat penyiraman otomatis tanaman tomat dan monitoring suhu dan kelembapan tanah berbasis Internet of Things menggunakan microcontroller dan aplikasi Android. Jadi permasalahan
permasalahan di sini yaitu bagaimana merancang alat ini supaya bisa terbentuk dan bisa berjalan sesuai yang saya inginkan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah di sini ada 5. Yang pertama, prototype hardware dibuat dengan NodeMCU dan NodeMCU, sensor soil master, DHT11, drill dan water pump. Jadi prototype yang saya gunakan di sini yaitu NodeMCU, sensor kelembapan, sensor suhu dan relay dan water pump. Yang kedua yaitu luas lahan prototipe. Di sini saya menggunakan pot mini, pot tanaman yang kecil itu. Yang ketiga, aplikasi dapat digunakan jika terhubung ke internet. Jadi kalau kita ingin menggunakan aplikasi tersebut, kita harus memiliki jaringan internet yang kuat dan stabil. Media tanamnya tanah, jadi media tanamnya itu tanah. Yang terakhir itu pembuatan tugas akhir ini hanya sampai kepada keberhasilan alat untuk menyiram tanaman secara otomatis dan monitoring suhu dan kelembapan. Jadi tugas akhir saya ini harus benar-benar selesai apabila alat penyiram tanaman otomatis ini sudah berhasil dibuat. Yang selanjutnya tujuan dari penelitian ini. Tujuan pada alat penyiraman otomatis tanaman tomat dan monitoring dengan memakai sensor soil master dan DHT11 sebagai alat penyiram berbasis IoT, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghemat waktu dan tenaga dalam sistem penyiraman media tanam yang dilakukan di mana saja. Nah, ini dari tujuan tersebut. Jadi dengan adanya alat ini kita bisa menghemat waktu dan tenaga tanpa kita harus pergi ke tempat tanaman tersebut. Kita tidak usah membuang tenaga kita cukup mengontrol dari aplikasi Android itu sendiri. Yang kedua, mengetahui dan mengukur kelembapan atau kadar air dalam tanah menggunakan sensor soil master. Nah, yang kedua di sini kita bisa mengetahui kelembapan atau kadar air. Jadi dengan alat ini kita bisa mengontrol kelembapan atau kadar air yang berada di tanaman kita tersebut. Kalau seandainya tanaman tersebut tidak kering, otomatis dia membutuhkan air untuk disiram. Yang ketiga yaitu memberikan kemudahan dalam penyiraman. Selanjutnya yaitu manfaat. Adapun manfaat dari sistem ini sebagai berikut: mempermudah penyiraman tanaman ketika pemilik ada di luar. Yang pertama yaitu alat ini bisa mempermudah apabila kita sedang keluar kota ataupun keluar negeri, asalkan kita memiliki paket internet. Yang kedua, mengurangi risiko kematian tanaman gara-gara kurang teratur menyiram. Yang kedua yaitu mengurangi kematian tanaman. Kalau tanaman tidak teratur disiram, otomatis mereka akan layu atau mati. Jadi dengan adanya alat ini akan mengurangi risiko kematian tanaman yang yang selanjutnya yaitu posisi penelitian. Di sini posisi penelitian saya mengambil ada 3. Yang pertama yaitu
yang diteliti oleh Victorius Rian Junardi, Dedi Trianto, dan Yulrio Barianorman pada tahun 2014 yang berjudul Prototip alat penyemprot air otomatis pada kebun pembibitan sawit berbasis sensor kelembapan dan mikrokontroler. Jadi sistem ini diawali dengan pengaturan batas waktu dan batas sistem bekerja melalui 3 tombol berfungsi pada mikrokontroler. Sistem akan bekerja menghidupkan pompa melalui relay apabila nilai kelembapan yang berada di bawah atas dan bawah sistem bekerja. Jadi penelitian ini sebelumnya yaitu masih menggunakan tombol manual, bukan menggunakan Android. Jadi ini tidak bisa dikontrol dari jarak jauh. Yang kedua yaitu Cesarpet Yahwe Isnawati Yulio Baliananom 2016 yang berjudul Lancang Bangun Prototip Monitoring Kelembapan Tanah melalui SMS berdasarkan hasil penyiraman tanaman. Studi kasus tanaman cabai dan kurma. Dalam hal ini, sistem dibuat agar dapat memonitoring kelembapan tanah tanaman dan menyiram tanaman sesuai dengan kelembapan tanah yang dibutuhkan oleh tanaman yang dideteksi menggunakan sensor Soil Master FC28. Arduino Uno memberikan perintah ke GSM Sil atau Win atau Wetbank untuk mengirim pesan tentang kelembapan tanaman ke pemilik tanaman atau admin melalui SMS dan jangka waktu yang telah ditentukan. Di sini yaitu metodenya menggunakan SMS gateway dan mikrokontroler itu masih menggunakan Arduino yang tidak menggunakan internet seperti itu. Yang ketiga yaitu Roy Heri, Siddik Pamungkas, Sampurnadasi Rizkiono Yuda Arya tahun 2020 yang berjudul Lancang Bangun Sistem Penyiraman Tanaman Sayur berbasis Arduino dengan sensor kelembapan tanah. Cara kerja dari alat ini, penyiram tanaman otomatis berbasis Arduino menggunakan motor wiper sebagai pengganti pompa air adalah sensor Soil Master, sensor YL69 diproses oleh mikrokontroler di mana Soil Master sensor YL69 menemukan tingkat kelembapan tanah pada 3 kondisi yang persentase yang dibutuhkan pada master sensor YL69 itu lengkap. Basah kering bila master sensor YL69 mendeteksi tanah kering yaitu rentang 0 sampai 300 driver relay arc yang disambung ke motor wiper diberi tekanan 220 volt. Selanjutnya itu landasan teori. Tanaman tomat adalah tanaman yang dapat tumbuh di berbagai tempat dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tanaman tomat membutuhkan tanah yang gembur, memiliki kesamaan atau pH antara 5 sampai 6, memiliki sedikit kandungan air dan banyak mengandung humus serta memiliki pengairan yang baik. Selain itu, tempat yang digunakan sebagai media tanam wajib memiliki curah hujan 100 sampai 220 per tahun. Jadi, kalau kita ingin menanam tomat, yaitu harus memiliki tanah yang gembur yang memiliki pH antara 5 sampai 6 dan memiliki curah hujan
100 sampai 20 100 sampai 220 per tahun memiliki. Jadi bertanam tomat itu harus benar-benar cukup dengan air. Yang selanjutnya yaitu ilmu tanah. Dalam pertanian, tanah diartikan lebih khusus yaitu sebagai media tumbuhnya tanaman darat. Tanah berasal dari hasil pelapukan batu bercampur dengan sisa-sisa bahan organik dan organisme dalam kurung vegetasi atau hewan yang hidup di atasnya atau di dalamnya. Selain itu, di dalam tanah terdapat pula udara dan air. Alat dan bahan. Di sini alat dan bahannya saya menggunakan Not MCU 8266, sensor Soil Master DHT11, relay, water pump, dan Arduino IDE. Not MCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source, terdiri dari perangkat keras berupa sistem on chip 8266 dan ESP8266 buatan Expressive System. Not MCU bisa digunakan sebagai board Arduino yang terkoneksi dengan ESP8266. Not MCU telah mengpackage ke dalam sebuah board yang sudah terintegrasi dengan Wi-Fi dan juga chip komunikasi yang berupa USB to serial, sehingga dalam pemrograman hanya membutuhkan kabel data. Beda lagi sama Arduino, tapi fungsinya ini sama Arduino, cuma ini lebih lengkap, ada Wi-Fi-nya. Yang kedua yaitu sensor Soil Master, di mana sensor Soil Master ini adalah sensor kelembaban yang digunakan untuk mengukur tingkat kelembaban tanah. Menggunakan sensor Soil Master komparatif versi 1.2. Sensor ini dapat memberikan bacaan yang lebih akurat karena terbuat dari bahan anti karat, membuat sensor ini lebih tahan lama. Jadi sensor Soil Master inilah yang akan mengukur kelembaban tanah nantinya. Yang ketiga yaitu sensor DHT atau sensor suhu dan kelembapan. Sensor DHT ini adalah satu sensor suhu yang dapat mengukur dua parameter lingkungan sekaligus, yakni suhu dan kelembaban udara. Dalam sensor ini dapat sebuah termistor tipe NTC atau negatif temperatur confined untuk mengukur suhu. Sebuah sensor kelembaban tipe resistif dan mikrokontroler 8 bit yang mengolah kedua sensor tersebut dan mengirim hasil ke pin output dengan format single wire bidirection atau kabel tinggal dua arah. Yang ketiga yaitu relay. Relay di sini berfungsi untuk relay adalah saklar atau switch untuk memutus alur listrik nantinya. Dan water pump yaitu untuk mengalirkan air. Jadi nanti relay dan water pump ini akan tersambung dan water pump akan mengalirkan air tersebut. Yang terakhir yaitu Arduino IDE. Arduino IDE yaitu adalah
ada untuk memprogram alat untuk memprogram si Node MCU-nya nanti seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada flowchart system. Flowchart system di sini yang pertama start, set koneksi, aplikasi Blink, baca input sensor, kadar kelembapan tanah lebih besar 100, kan ada notifikasi. Terus tombol on. Jadi saya akan menjelaskan. Pertama-tama kita mengecek koneksi dulu, apakah koneksi kita sudah terkoneksi dengan internet atau tidak. Kalau ya atau true, kita akan masuk ke aplikasi Blink. Setelah masuk ke aplikasi Blink, kita akan melihat bacaan input sensor dan akan melihat sensor itu membaca mulai dari sensor kelembapan dan sensor suhu. Setelah itu, setelah membaca sensor, nanti akan muncul berapakah kelembapan atau kadar kelembapan pada tanah tersebut, apakah 100 atau 500. Kalau 100, apakah 1000 atau 500. Kalau 1000 artinya ini sudah mulai kering, jadi akan muncul notifikasi ke aplikasi Blink bahwasanya tanah sudah kering. Jadi setelah masuk aplikasi Blink, minta notifikasi akan apakah kita mau menyiramnya. Kalau ingin menyiramnya, akan kita menekan tombolnya, tombol on. Kalau tombol on berarti relay on, water pump juga. Kalau tombol off ya berarti relay off, water pump juga off. Nah, jadi karena kering, kita menekan tombol on, jadi relay dan water pump akan mengalir, akan hidup dan mengalirkan air seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu perancangan desain interface. Di sini saya sudah merancang dari alat tersebut, dimana di sini sudah lengkap alatnya. Yang pertama ada sensor soil master, ini ada sensor soil master, HD11, relay, water pump, dan ini adalah microcontrollernya Node MCU versi 3. Jadi di sini adalah yang merah adalah kabel VCC atau kabel port tersambung ke Node MCU 3, tersambung ke Node MCU di pin 3 volt 3. Nah, di sini adalah yang di tengah, yang ini adalah pin data. Pin data ini tersambung ke pin D4, dan selanjutnya yaitu GND atau ground ini tersambung juga ke ground Node MCU. Dan di sini sensor soil master juga memiliki 3 pin, yaitu VCC, data, dan VCC. VCC tersambung langsung ke VCC atau 3 volt, dan GND juga tersambung ke GND. Dan pin data dari sensor soil master ini tersambung ke D3 di MCU. Dan ini adalah sebuah relay juga memiliki 3 pin, 6 pin sama yang ini. Yang ini pin data langsung tersambung ke pin D1.
D1, setelah itu VCC tersambung ke pin VIN, dan GND juga ke GND atau ground. Nah, disinilah yang nantinya akan tersambung ke water pump ini. Di sini ada tiga pin, yaitu NC, NO, dan N. NC ini berfungsi untuk mengalirkan listrik secara langsung. Nanti kalau kita menyambungkan NC ini, relay akan langsung hidup ketika not MCU ini dikasih satu daya. Kalau NO ini memutus aluran listrik. Jadi kalau disambungkan ke listrik, relay tidak akan langsung hidup kecuali kita menghidupkannya dengan tombol atau dengan yang lainnya. Ya, seperti itu dari rancangan desain interface yang setelah saya buat. Yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.